saya Randy Anugrah Saputra dengan NIM 2434. Perkenalkan, nama saya Aulia Ancara Herianto dengan NIM 2424. Perkenalkan, nama saya Najwa Nur Alaida, NIM 2403. Perkenalkan, nama saya Zidatul Hikmah dengan NIM 2404. Perkenalkan, nama saya Dian Syahrarianti Azani dengan NIM 2430. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Sadafi dengan NIM 2436. Perkenalkan, nama saya Rosy Mutmainnah dengan NIM 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Prof. Dr. Haji Sadaka M. Ali, MPD, selaku dosen identifikasi kebutuhan dan sumber belajar masyarakat. Nah, tujuan kami membuat video ini untuk membahas mengenai kebutuhan apa sih yang diperlukan masyarakat dan apa sih permasalahan dan bagaimana solusinya. Nah, jadi kami dari kelompok 2 akan mengangkat dan membahas permasalahan mengenai perilaku merokok di ruang terbuka hijau. Adapun video hasil observasi yang telah kami lakukan kepada petugas di sekitar taman, berikut videonya. Sebelumnya izin bertanya mengenai sampah di sekitar sini, apakah masih terlihat kotor dan masih banyak sampah-sampah yang tertinggal, terutama kita di sini terutama puntung rokok ya. Iya. Itu apakah masih berserakan di sini, apakah udah iya Masih gitu. apakah masih yang melanggar atau Ya, masyarakat itu masih ya. Apalagi khusus Sabtu dengan malam Minggu itu. Aduh, anak-anak mudanya kurang perhatian. Padahal banyak disediakan tong-tong sampah di mana-mana, berat. Jangankan puntung rokok, gelas bekas minumnya aja masih berserakan. Jadi masih kurang kesadaran tentang sampahnya. walaupun ada smoking area nih, tapi Masih orang-orang masih sering di mana-mana gitu ya. banyak dihimbau. Kadang satu yang melakukan, satunya lagi yang Ngeliat toh nggak apa-apa nih, jadi ikut-ikutan juga kadang seperti itu ya. Masyarakatnya yang bisa protes itu tidak dilarang. Kalau kami turun semua itu nggak ketanganan. Iya, karena betul. personilnya juga minim. Iya. Tapi memang di area sini harusnya nggak boleh merokok kan? Nggak boleh. Ada sudah disediakan, silahkan di kamera situ. Iya. Sebelah situ. Areanya. Disediakan Ya. Smoking area. Ada 3 titik dia. Oh, di 3 ujung titik. sana, di sini. Ya. Ada 3 titik sebelah sana, tengah sama ujung sana. Kalau mengenai himbauan itu apakah kurang ya atau memang dari kesadarannya? Mungkin kesadarannya kali ya. Kesadarannya kalau kami itu apalagi terutama hari ramai sering terus dihimbau pakai mikrofon para sapam-sapam itu bisa kami share videonya kalau masalah himbauannya itu. Jadi sudah coba menghimbau ya. Sudah banyak karena kesadaran masyarakatnya aja lagi yang belum. Kadang kami sudah mengingatkan sampahnya Mbak, itu tong sampah masih aja kadang. Baik. Terima kasih banyak ya Mbak atas jawab Nah, pertanyaan. saya harap untuk mahasiswa-mahasiswa gini bisa diadakan acara atau sebulan sekali kah bantu untuk pungut sampah gitu ya. Nah itu bisa diacarakan, diagendakan, ngomong ke kami juga lebih senang, semangat gitu. Mahasiswa masih ya merasa terbantu. Itu baru mahasiswa yang gemilang. Terima kasih. Ibu terima kasih, bagus banget. Perilaku merokok di ruang terbuka hijau atau RTH menjadi permasalahan serius yang perlu mendapat perhatian. RTH seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan juga sehat untuk seluruh lapisan masyarakat. Namun, masih banyak individu yang merokok di area ini tanpa memperhatikan dampak terhadap orang lain maupun lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat menimbulkan gangguan bagi pengunjung lain, khususnya anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki gangguan dalam pernapasan. Selain itu, asap rokok juga mencemari udara dan merusak fungsi utama RTH sebagai paru-paru kota. Dari sisi masyarakat, terdapat beberapa sumber kebutuhan yang menjadi latar belakang pentingnya pengaturan perilaku merokok di RTH. Pertama, masyarakat membutuhkan udara yang bersih dan sehat di ruang publik untuk mendukung kualitas hidup yang baik. Kedua, terdapat kebutuhan akan lingkungan yang aman dan nyaman, bebas dari paparan asap rokok. Ketiga, masyarakat memerlukan adanya penegakan aturan atau regulasi yang dapat menjaga ketertiban di ruang terbuka hijau agar semua kalangan merasa terlindungi. Untuk mengatasi
mengatasi permasalahan ini diperlukan pemenuhan berbagai kebutuhan strategis. Salah satunya adalah pendidikan dan sosialisasi yang berkelanjutan tentang bahaya merokok, khususnya di tempat umum. Edukasi ini bisa dilakukan melalui sekolah, media massa, serta kampanye sosial. Selain itu, pemerintah daerah perlu membuat dan menerapkan peraturan daerah atau perda yang mengatur kawasan tanpa rokok, termasuk di area RTH. Penyediaan fasilitas penunjang seperti tanda larangan merokok, pos pengawasan, dan bahkan tempat khusus untuk merokok jika diperlukan juga dapat membantu menertibkan perilaku pengunjung. Di samping itu, keterlibatan masyarakat dan pengelola taman dapat pengawasan. Sangat penting untuk memastikan aturan dipatuhi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ruang terbuka hijau dapat kembali menjadi tempat yang nyaman, sehat, dan ramah bagi semua kalangan masyarakat. Adapun solusi konkret yang bisa diterapkan antara lain adalah meningkatkan edukasi masyarakat melalui berbagai media agar kesadaran terhadap bahaya merokok semakin tinggi. Pemerintah dan pengelola taman juga harus memasang rambu atau tanda larangan merokok yang jelas di area ruang terbuka hijau agar pengunjung lebih memahami aturan yang berlaku. Untuk memperkuat efek jerah, penerapan sanksi tegas bagi pelanggar sesuai dengan aturan hukum sangat diperlukan. Tidak kalah penting adalah perlibatan masyarakat dan komunitas dalam program seperti Taman Bebas Asap Rokok yang bertujuan menciptakan ruang terbuka hijau yang lebih sehat dan ramah bagi semua. Terakhir, peran aktif pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam mengawasi dan menegakkan regulasi terkait kawasan tanpa rokok. Itu tadi pembahasan dari kelompok 4 mengenai permasalahan perilaku merokok di ruang terbuka hijau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.